لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب. Bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita mengetahui apa yang kita miliki saat ini semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kendaraan kita, keluarga kita, harta kita, istri dan anak-anak kita, teman-teman yang baik, lingkungan-lingkungan yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di yaumil qiyamah. Maka dari itu wajib bagi kita mensyukuri nikmat, semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nikmat tersebut tidak menjadi siksa untuk kita, dan agar nikmat yang kita miliki saat ini, kenikmatan semuanya, agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah, Bapak Ibu beserta seluruh jajarannya, dan juga Dewan Asatid yang cukup banyak hadir pada hari ini. Alhamdulillah ada tokoh sepuh kita, Bapak Ustadz Saparun, ada Ustadz Zainal, ada Ustadz Harun, ada Bapak Hamdan, ada Ustadz Ardian Syah, dan juga ada Bapak Is dan yang lain-lainnya, serta yang saya hormati, yang saya muliakan, yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, Ketua Suling kita Bapak Ustadz Nur Rahim beserta jajaran, serta para ulama, para tokoh yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga tidak lupa kepada seluruh ketua DKM masjid dan musola Sepasir Raya yang hadir pada hari ini. Mari kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang ijabah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapatkan ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang begitu banyak diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kenikmatan, merasakan lezatnya iman. Mudah-mudahan dijadikan ibadah kita mampu, bisa ibadah yang khusyuk, dibersihkan hati-hati kita dari penyakit hati, riya, ujub, sum'ah, kibir, dan yang lain-lainnya, takabur. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang salihin, salihat, dan mudah-mudahan hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kembali kepada Allah, kita dalam keadaan bersih dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dijauhkan dari fitnah kubur, dan yang terpenting kita mendapatkan syafaat dari kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih hangat berada di dalam bulan Rajab, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di mana-mana umat Nabi Muhammad sedang merayakan peringatan Isra dan Mi'raj. Peringatan Isra dan Mi'raj memang ada khilaf, ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj ini ada di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, tapi ada juga yang mengatakan di bulan Rajab. Apapun itu bulannya, intinya pernah ada terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang pasti peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Dan
Ini juga ada khilaf. Ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Wallahu a'lam. Intinya kita meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu benar ada. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib kita mempercayainya, wajib kita beriman kepada ayat tersebut, kepada kejadian tersebut. Kenapa? Karena memang tersurat. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat pertama. Ketika Allah sudah menyatakan itu terjadi, maka benar-benar terjadi. Dan harus kita yakini juga bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu bukan cuma hanya ruhnya saja yang berangkat. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu mimpinya Nabi SAW. Tapi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah wajib iman bahwa Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Suratnya jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau kita mau membahas secara rinci Isra dan Mi'raj, sehari nggak cukup, ya mungkin seminggu baru cukup, karena memang hadisnya hadis yang paling panjang di dalam kitab Imam Bukhari dan juga kitab Imam Muslim, hampir 3 halaman membahas Isra dan Mi'raj, dan hadis itu sahih. Kita tidak membahas itu semua, tapi yang ingin saya sampaikan ada beberapa hikmah yang bisa kita petik pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau diurut dari sebab akibat, karena memang semua yang terjadi di atas muka dunia ini itu Allah jadikan sebabnya hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Ada api, ada asap, berarti ada api. Nah begitu juga dengan Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj itu kalau dirunut sebelumnya, ada beberapa kejadian yang membuat Rasulullah SAW menjadi sedih. Karena peristiwa Isra ini salah satu wujud pelajaran atau wujud hiburan kepada Rasulullah SAW. Dan Isra Mi'raj ini hanya terjadi kepada diri Rasulullah SAW. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada mendapatkan keistimewaan diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah yang bisa kita petik kalau kita runut dari sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj? Peristiwa tersebut terjadi pada tahun Amul Huzni, pada tahun kesedihan. Karena memang tahun tersebut benar-benar sedih yang tidak terbayangkan, sedih yang sudah mencapai puncaknya. Apa? Yang pertama, meninggal wafatnya Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah SAW yang setia menjaga penuh dengan cinta Rasulullah SAW dari umur 8 tahun. Dan kenapa dititipkan ke Abu Thalib? Setelah wafatnya Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW, kenapa sih kok dititipkan ke Abu Thalib? Sedangkan pamannya Nabi banyak. Ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab. Ya, kenapa kok dititipkan ke Abu Thalib? Kenapa enggak ke yang lain?
Ini disebabkan karena memang ayahnya Rasulullah SAW, Sayyidina Abdullah dengan Abu Thalib satu ibu. Beda, karena memang Abdul Muthalib mempunyai istri 6, ya, istrinya 6, anaknya ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Nah, pamannya ada 4, Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib. Nah, dengan Abu Thalib ini Abdullah dan Abu Thalib satu ibu. Siapa ibunya? Fatimah binti Amr. Ini nama neneknya Rasulullah SAW, Fatimah binti Amr. Nah, ketika dititipkan cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah SAW ini luar biasa. Dari umur 8 tahun dijaga sampai umur 55 tahun dijaga penuh dengan kecintaan. Bukan hanya menjaga biasa, dicinta yang luar biasa. Ya, kalau memang dari lahir udah yatim, hidupnya merana, Rasulullah SAW, Abu Thalib juga orang miskin, tapi mempunyai kewibawaan, mempunyai haibah yang begitu besar di antara kaum kafir. Oleh karena itu makanya selama ada Abu Thalib, tidak ada yang berani ganggu Nabi Muhammad SAW secara fisik. Begitu hebat penjagaan Abu Thalib. Rasulullah SAW dicaci, difitnah, diteror, dimaki, iya, tapi ketika mau ganggu fisik mereka nggak berani. Kafir Quraisy nggak berani selama ada Abu Thalib. Makanya jadi Rasulullah SAW menganggap ini dakwahnya ini enak ada Abu Thalib, walaupun tidak diterima dakwah Islam tauhid la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW menganggap bahwa ada tameng yang menjaga dia, ya. Di luar rumah ada tameng Abu Thalib, di dalam rumah pulang ke rumah selalu ada istri yang menyenangkan, istri yang selalu menghibur, yang jiwa raganya diberikan untuk Allah dan Rasulnya, yang selalu menenangkan, selalu menyenangi Rasulullah SAW ketika masuk ke rumah. Nah, dua hal ini itu dua-duanya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun yang sama, cuma berbeda 2 bulan. 2 bulan tahun pertama Rasulullah Abu Thalib wafat, 2 bulan berikutnya wafat istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sedih yang luar biasa. Peristiwa yang menyedihkan yang ketiga, karena memang dakwah Nabi SAW di Makkah sudah tidak bisa berkembang, sudah mentok, udah nggak bisa lagi berkembang. Maka Rasulullah SAW berdakwah ke kota Taif. 10 hari di dalam kota Taif, dakwah juga tidak diterima. Bahkan Rasulullah SAW diusir dengan cara usir yang begitu menyedihkan. Disambit, bikin jejer 2 baris. Rasulullah SAW jalan di tengah bersama Sayyidina Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu. Hancur, berdarah-darah Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Zaid itu lebih hancur daripada Nabi Muhammad SAW, karena setiap batu yang ingin mengenai Rasulullah, Sayyidina Zaid menjadi tameng daripada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan bahwa mukanya Sayyidina Zaid sudah nggak bisa dikenali lagi. Hancurnya luar biasa untuk membela Nabi Muhammad SAW. Nah, kesedihan 3 inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Berusaha untuk dihibur Rasulullah SAW, akan tetapi yang menghiburnya bukan manusia lagi, tapi Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan hiburan yang luar biasa. Jalan-jalannya bukan jalan-jalan umroh lagi, bukan jalan-jalan ke Aqsa atau bukan jalan-jalan ke Eropa lagi, jalan-jalannya ke langit, ya, bahkan diundang langsung sama Allah.
dia mau naik ke langit pertama ditanya, man filbab, Jibril, waman ma'ak, Muhammad, apakah ini waktunya Isra Mi'raj? Naam. Buka langit pertama, masuk terus 2, 3, 4 sampai ke 7, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Lalu apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha disebutkan di dalam kitab bahwa as-sidrah itu artinya pohon. Sidrah itu artinya pohon. Lalu apa muntaha? Muntaha adalah ujung dari segala sesuatu. Jadi mentak itu ada sebuah pohon, ya, sebuah pohon besar yang mana banyak emasnya. Nah, itu adalah Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam, apakah di tempat itu dia bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan Allah, atau ada tempat lagi. Tapi yang masyhur di tempat itulah bertemu dengan Allah. Yang mana Jibril alaihissalam tidak bisa masuk. Ya Rasulullah, saya cuma bisa sampai sini. Selangkah lagi saya masuk, saya akan hangus terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kita lihat di dalam surat Al-Isra tadi bahwa Allah menyebutkan di akhir linuriyahu min ayatina. Di dalam surat ini Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Allah ingin mengajarkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, janganlah kita bergantung kepada makhluk. Allah ingin memberitahukan kepada Rasulullah SAW, wahai kekasihku Muhammad, ini loh kekuasaanku, kata Allah. Khadijah kecil, Abu Talib kecil, mereka makhluk. Kalau aku ambil, mereka nggak bisa apa-apa. Dan kalau aku tidak izinkan untuk membantu, nah, tidak bisa mereka membantu. Maka sandarkanlah semuanya kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Ditunjukkan betapa dunia ini kecil, makhluk manusia kecil. Sehebat apapun makhluk orang tersebut, dia hanya makhluk. Dia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali Allah izinkan untuk memberikan manfaat kepada kita. Jadi peristiwa Isra ini luar biasa, memberikan satu pelajaran bagi Rasulullah SAW, bagaimana semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dan juga yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana pasca terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi yang pertama tadi, pelajaran bagaimana agar kita menggantungkan semua harapan doa kita kepada Allah. Nggak bakal kecewa kalau kepada Allah. Kalau kepada makhluk, udah pasti kecewa dan akan kecewa. Jadi kalau kita berpikir, oh yang bisa menyelesaikan masalah saya ini si Fulan nggak bisa apa-apa, dan Fulan tidak akan memberikan bantuan apa-apa kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pulang dengan tangan kosong kalau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menyelesaikan semua urusannya kalau dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan kepada semua masalah kita, urusan kita, hei masalah, saya punya Allah. Allah yang akan menyelesaikan urusan, menyelesaikanmu. Insya Allah dengan kita menggantungkan hanya kepada Allah, semua masalah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, setelah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW sangat ingin menyampaikan apa yang terjadi kepadanya. Maka diriwayatkan,
udah dicegah sama Sayyidah Ummu Hani, jangan ya Rasulullah. Ummu Hani mengatakan jangan kau sampaikan, kau dakwah la ilaha illallah aja nggak ada yang terima, apalagi cerita kayak begini nih. Ya, tapi karena kejujurannya Rasulullah SAW dan beban untuk menyampaikan, maka disampaikan. Tetap dia mau sampaikan kepada seluruh masyarakat. Ketika dia keluar, yang pertama diketemuinya adalah si Abu Jahal. Ketemunya sama kunyuk begini. Begitu ketemu sama si kunyuk, Abu Jahal, dilihat nih mukanya Nabi seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu, maka Abu Jahal kayaknya ada mau disampaikan. Disamperin sama Abu Jahal, wahai Muhammad, adakah yang ingin kau sampaikan? Oh ada. Apa itu? Ceritainnya ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wah cerita bagus nih. Lalu Abu Jahal mengatakan, maukah kau saya kumpulkan seluruh bangsa Arab untuk dengerin ceritamu ini? Seolah-olah bagus, mau nolong Nabi padahal mau nolong. Maka dikumpulkan, Bani Fulan kumpul, ini Muhammad ingin menyampaikan sesuatu. Maka Rasulullah SAW naik ke Jabal Abi Qubais. Kalau mau nyampein sesuatu atau memberikan sesuatu yang penting, maka informasi semua berada di atas Jabal Abi Qubais. Maka cerita Nabi Muhammad SAW bla 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 dari awal sampai pulang. Apa yang terjadi? Semua tertawa sampai mukul-mukul kepala. Ya, ketawa yang memperolok-olokkan meledek Nabi Muhammad sampai pukul kepala-kepala. Ini nggak mungkin nih. Ini ngaco udah nih. Ini ngawur udah nih. Kenapa? Perjalanan ke Palestina aja sebulan perjalanan. Pulang sebulan lagi. Tapi ini ditempuh dengan sepertiga malam. Terus naik ke langit lagi. Terus ketemu dengan Allah lagi. Wah, ngaco. Beberapa sahabat yang baru masuk Islam murtad saat itu juga. Hebatnya apa? Hebatnya dicari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Hei Abu Bakar, cepat kau ke Jabal Abi Qubais. Kenapa? Karena Muhammad Rasulullah SAW sedang menyampaikan sesuatu. Lari Sayyidina Abu Bakar. Begitu Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah SAW sedang ditertawakan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Sayyidina Abu Bakar saat itu mendengar, Abu Bakar dengerin itu, temanmu sedang menyampaikan dia begini. Apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar? Ini yang wajib kita tiru, ini yang wajib kita jalani sampai kita mati. Apa itu? Apapun yang keluar dari mulut Muhammad, saya percaya. Ya subhanallah, iman yang menjawab iman. Akal nggak nyampe, akal kita terbatas. Jangankan peristiwa Isra Mi'raj, sholat aja 2, zuhur subuh 2, zuhur 4, asar 4, kita nggak tahu kenapa begitu. Allah berikannya begitu. Ya, jadi agama ini bukan dengan akal. Agama ini bukan dengan akal-akalan atau menggunakan pikiran, enggak, menggunakan iman. Kita terima dengan iman, insya Allah kita percaya, yakin bahwa itu benar-benar terjadi. Bahkan hebatnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, seandainya Muhammad mengatakan yang lebih aneh, saya percaya. Masya Allah. Ini baru cerita begini, ada yang aneh, lebih aneh lagi, saya percaya. Kalau itu keluar dari mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hebatnya Sayyidina Abu Bakar mengatakan di dalam riwayat yang lain, seandainya ada tembok warnanya putih tapi Nabi Muhammad bilang itu hitam, saya bilang hitam. Masya Allah. Saya berangin mata saya untuk bilang hitam. Hebatnya iman dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang jadi pegangan buat kita.
bahwa apapun yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan itu keluar dari lisannya Rasulullah, imani, jalani, lakukan apapun itu. Nah, kalau kita pakai akal-akalan, wah bisa ngobrol sama tembok, kita bisa ngobrol sama bola. Ya, contoh kecil saja, contoh kecil tadi sholat, kenapa subuh 2, zuhur 4, asar 4, itu salah satu contoh juga. Contoh yang berikutnya saya mau tanya, kenapa air mani, mohon maaf ya, air mani yang jarang keluar itu kan suci, suci apa najis? Air mani suci apa najis? Suci. Kenapa kalau keluar harus mandi? Kenapa air seni yang sering keluar itu suci apa najis? Kenapa harus nggak mandi? Air mani suci, kok harus mandi? Kenapa air seni najis nggak perlu mandi? Ini ketentuan siapa yang buat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau kita pakai akal, waduh, bisa ngomong sendiri ya, tapi enggak, kita terima dengan iman datangnya dari Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW, maka kita terima dengan iman, baru cari jawabannya. Para ulama mengatakan kalau misalnya air seni yang najis kita mandi, kita kayak ikan mujair, Pak, dikit-dikit kencing mandi, dikit-dikit kencing mandi, dikit-dikit kencing mandi. Nah, air seni nggak perlu apa, kenapa harus mandi? Karena memang keluarnya jarang. Pokoknya yang paling sering keluar air mani berarti pengantin baru, udah begitu aja. Orang udah 3 tahun ke atas mah udah jarang, udah ya. Nah, ini agama itu kita terima dengan iman. Contoh yang terakhir sebelum kita tutup, mungkin kita tahu apa yang disebut dengan khuf ya. Kalau khuf di kota dingin tuh ya, di negara-negara Arab yang dinginnya sampai memecahkan kulit, itu pakai khuf dari kain kulit apa namanya, kulit binatang yang dibungkus kaki. Kenapa kalau wudhu yang dibasuh atas bukan yang bawah? Mohon maaf siapa? Kalau kita pakai khuf, kita mau wudhu, khufnya nggak perlu dibuka, cukup dibasuh bagian atas. Bawah yang kena najis yang mana? Yang bawah. Tapi kenapa yang dibasuh atas? Makanya kata Sayyidina Ali, agama ini bukan pakai akal. Udah, apa yang keluar dari Nabi jalan terima, jalani dengan sungguh-sungguh, yakini insya Allah kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, bagaimana 2 poin tadi kita gantungkan hanya kepada Allah semua urusan kita. Tidak ada yang lebih hebat daripada Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita kepada Allah kecuali Allah. Tidak ada yang baik sama kita kecuali Allah. Tidak ada yang sayang sama kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada, yang lain nggak ada. Semu, fata morgana. Tapi Allah dalam sebuah hadis bahwa Allah nggak pengen umatnya masuk ke dalam neraka. Ya, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat itu sendiri yang pengen masuk ke dalam neraka. Allah nggak pengen, dikasih ibadah yang sedikit, pahalanya gede, khusus untuk umat Nabi Muhammad. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terima dengan iman segala sesuatunya. Agama ini bukan untuk didebatkan. Agama ini bukan untuk diperjualbelikan. Agama ini bukan untuk main-main, bukan. Untuk tambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ya'tiyakal yakin.
sampai maut datang menjemput kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan husnul khatimah dan mudah-mudahan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.